Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya Qarib, wahai yang maha dekat. Allahumma ftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah kama nawwara Allah bi nuri syamsi abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaqa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar hadirin sekalian? Apakah Allah yang Maha Baik menyaksikan pertemuan ini? Tidak ada yang menjawab. Apakah Allah yang Maha Tahu persoalan yang kita hadapi? Tahu jalan keluar terbaiknya? Apakah ada yang bisa tersembunyi dari tatapan Allah? Apakah ada yang membahayakan diri kita jikalau Allah tidak mengizinkan? Bingung. Apakah ada karunia yang bisa datang kepada kita kalau Allah tidak menghendaki? Apakah ada yang bisa melukai kita kalau Allah melindungi? Bingung. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tapi ya Allah yang Maha Dekat tidak menghendaki kita celaka. Kita celaka tidak? Tidak. Siapa yang berkuasa membolak-balik hati? Allah. Siapa yang kuasa ngatur jodoh? Allah. Siapa yang bisa menciptakan anak? Allah. Siapa yang bisa menyolehkan kita? Jelas semuanya milik Allah. Makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang diberi keyakinan, hakul yakin kepada Allah, sehingga dimanapun dia berada tidak ada kesepian karena dia tahu Allah Maha Dekat. Mau diancam siapapun dia tidak takut karena tahu Allah lah sebagai penentunya selamat atau celaka. Dijanjikan oleh siapapun tidak terpaut hati kepada yang janji, karena tahu bahwa janji tidak akan terwujud tanpa izin Allah. Allah lah sandarannya. Baik, kita mulai. Sudah dibagikan kitabnya? Ya. Boleh nanti kepada teman yang tak tahu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Afifah pasal ke-4 halaman 41. Syauquka ila ma batana fika minal ghuyubi khairun min tasyauqika ila ma ujiba anka minal ghuyub. Usahamu untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ada di dalam dirimu itu lebih baik dari usahamu untuk terbukanya bagimu direka. Gini ya, usaha kita untuk mencari kekurangan, kesalahan
kesalahan pada diri itu lebih baik daripada usaha kita ingin mendapatkan karomah, ingin mendapatkan sesuatu yang hebat di sisi Allah. Termasuk misalkan kita sedekah, lebih baik memeriksa keikhlasan sedekah kita daripada sibuk memikirkan apa balasan dari sedekah kita dari Allah. Jelas tidak ada. Kan ada yang ketika sedekah itu yang dipikirnya balasan dari Allah. Padahal lebih bagus kita mikir, saya sedekah ikhlas tidak, saya sedekahnya sedang, sedikit, atau agak sedang. Kalau menyebut banyak masa kurang tega gitu. Saya ingin dilihat orang tidak. Jauh lebih baik memikirkan keikhlasan, kekurangan kita dalam mengabdi ke Allah daripada sibuk memikirkan apa yang akan kita dapatkan dari Allah. Jelas tidak ini? Saya kurang jelas ya. Gini, tahajud. Kita kan minta tuh sesuatu dari Allah waktu tahajud. Itu boleh, itu bagus. Tapi jauh lebih bagus memikirkan tahajud saya khusyuk atau tidak, tahajud saya benar atau tidak, dibanding memikirkan kapan ya Allah mengabulkan doa saya. Itu lebih beradab baik kepada Allah. Lebih memikirkan apa yang wajib kita lakukan dibanding dengan apa yang dijanjikan Allah. Karena janji Allah itu pasti, nggak usah rewel. Kalau kita benar-benar udah pas waktunya dikasih nanti. Tapi kalau belum pas, udah nggak apa-apa, nggak harus kok kita minta sekarang dikasih sekarang. Benar? Jadi mari mulai sekarang mama dan bapak-bapak, kenapa nggak mau disebut mah? Fokus cari kekurangan diri kita itu lebih baik daripada memikirkan kedudukan di sisi Allah. Dan itu mah bagian Allah yang ngatur. Doa dikabulkan terserah Allah. Kapan waktunya terserah Dia. Bagaimana bentuk pengabulan doanya ya sesuka Allah. Itu mah urusan Allah lah yang Maha tahu. Tapi bagaimana kita ibadahnya benar, amalnya ikhlas, hatinya bersih, ini yang jadi kewajiban kita. Jelas hadir? Jadi daripada ngotak-ngatik apa yang sudah dijanjikan Allah, otak-atik aja hatimu dan hatiku. Hati siapa lagi? Benar? Kayak gini nih ceramah. Daripada mikirkan wah ini dengan ceramah ini orang-orang jadi rubah, tidak. Itu mah bukan urusan saya. Itu mah urusan Allah yang ngasih hidayah. Tapi ceramah saya ini diterima enggak nih oleh Allah? Ceramah ini membuat saya makin bersih hati atau makin kotor hati? Ceramah ini membuat saya makin benar atau malah jadi cuma ngomong aja yang benar? Kan ada ngomong yang benar tapi hatinya belum tentu benar. Hadirin, tolong perhatikan ilmu ini penting ya. Tuh saya suka nggak tega lihat yang belum datang, tapi kereta harus berangkat. Dengar, mendengar itu membuat kita jadi tahu. Tahu itu tidak identik bisa. Tahu tentang nasi goreng, belum tentu dia bisa bikin nasi goreng. Ada orang yang udah merasa puas dengan tahu, pasti nggak bisa apa-apa. Tahu itu masih hanya kulit tipis. Kalau ingin naik kepada paham. Paham itu harus lebih gigih belajar. Contoh, tahu tentang naik sepeda. Tapi nggak akan bisa dia naik sepeda dengan tahu. Dia harus pelajari sepeda itu apa, bagaimana stangnya, remnya, cara mengayuhnya, cara menghentikannya. Dia akan lebih ngerti dengan sepeda dibanding yang tahu sepeda. Benar?
Benar? Tahu nyetir mobil tuh duduk di kursi, tangannya digerak-gerakan, kaki nginjak-nginjak, tapi pasti nggak bisa nyetir hanya dengan tahu. Dia harus pelajari dulu mobil. Oh ini persneling, oh ini setirnya, oh ini lampu, oh ini rem, oh ini kupling, oh ini kuncinya. Pantas dari tadi dipegang-pegang nggak maju. Oh gini starternya. Kemarin ada yang mau naik mobil dikasih kunci, gagal dia karena dia cari lubang kunci. Mobil sekarang kan yang canggih-canggih kuncinya disapuin saja, tinggal dipijit tombol, dia cari lubang kunci pasti nggak ketemu selain kunci pintu. Hanya dengan tidak paham saja susah. Tapi untuk jadi jago nyetir, dia wajib untuk kursus, berlatih. Benar? Tingkat jagonya dia nyetir mobil bergantung bagaimana gigihnya dia berlatih. Sepakat? Halo? Ini penting. Ini penting sekali. Dan orang yang sudah sangat jago nyetir mobil, dia enak saja. Ngegas, ngerem itu enak di jalan, hanya sebelah tangan. Bandingkan dengan yang baru mulai kursus, pakai pampers nih, saking stresnya. Ada klakson dari belakang, lihat lampu merah meriah. Kamu kenapa nggak maju-maju? Merah enggak, kuning enggak, hijau enggak? Belum ada warna yang cocok. Hadirin, makin jago berlatih, makin sungguh-sungguh berlatih, makin mahir. Benar? Sama mengendalikan hati juga. Jangan dengki. Itu mah enteng nggak dengarnya dia. Saya nggak akan dengki, saya nggak akan dengki. Langsung nggak berhenti dengkinya? Enggak, susah. Dengki itu nempel, melekat kuat. Saya tidak dengki sama si dia. Tuh. Dari ininya itu ada jelas. Hati-hati loh. Pernah dengar tidak surat Al-Baqarah, surat Al-Hujurat ayat 12. Hati-hati bu, jangan dekat-dekat sama orang itu. Dia kerjanya ngomongin orang lain terus. Padahal dalam surat Al-Hujurat jelas sekali dilarang ngomongin orang lain. Jangan dekat-dekat sama dia. Dia kerjanya ngomongin orang. Padahal yang diomongkan dalil. Kalau mbak ngomongin siapa? Ngomongin dalil. Jadi ngedengar di TV selewat itu boleh, tapi sangat tidak cukup untuk berubah. Harus mulai punya waktu lebih banyak. Apa itu dengki? Apa saja ciri-ciri dengki? Apa resiko kalau kita dengki? Bagaimana mujahadah mengatasi dengki? Itu harus dipelajari. Dan itu pasti membutuhkan waktu lebih banyak, energi lebih banyak. Langsung bisa tidak? Jawab. Buku dibaca yang tamat, jadi bisa tidak? Apa yang terpenting sesudah itu? Mujahadah, ya. Ini nih yang jarang orang mau di sini masalahnya. Jadi ibu-ibu pengajian itu banyak, majelis taklim di mana-mana, ya. Tapi apakah signifikan perubahan akhlaknya? Itu bukan masalah ilmu. Banyak yang tahu ilmu, dan yang tahu ilmu juga nyampaikan ke yang lain. Jangan dengki kamu. Jangan kayak cerita itu, saya sebel sekali sama dia. Karena dia orang pendengki. Jangan suka buruk sangka ya. Padahal dia lagi buruk sangka. Gak nyangka. Udah. Karena kalau gak nyangka dia pasti gak ngomong apa-apa. Nah hadirin, jadi yang paling penting adalah apa namanya?
mujahadah. Sejauh mana kita mujahadahnya kuat, itulah sebetulnya yang membuat hati kita semakin terkendali. Kayak dengki gitu ya. Saya nggak mau dengki. Ya Allah, cabutlah kedengkian di hati saya. Allah dengar doa ini. Illal lilladzina amanu, minta dicabut kedengkian dari orang yang beriman. Allah tahu dia doa. Allah juga mendengar doanya. Tapi dia nggak ada mujahadahnya. Apa mujahadah? Misalkan kalau kita dengki ke seseorang, ya, saya tidak mau nyapa, sapa. Saya tidak mau ketemu, aduh berat. Tidak mau senyum. Kan semua orang yang disebelin pasti nggak pengen senyum. Senyum. Nggak mau salaman. Kalau sesama jenis paksakan. Giliran dia dipuji, kita ikut puji. Itu suaranya bagus ya hadinya. Iya. Paksakan untuk bisa senang dengan prestasi dia. Giliran dia disakiti, kita bela. Nah, ini Allah melihat. Ini orang khusus betulan nih mujahadahnya. Allah nanti hilangin dengki di hati kita. Begitu. Halo? Jadi saya khawatir pengajian ini tetap kurang efektif kalau tidak ada program mujahadah. Boleh saya cerita, saya baca sebuah buku tentang wanita yang mujahadah. Ini di Aceh tempatnya. Saya cuma baca buku ini kisah nyata. Ada sepasang suami istri, suaminya ustadz di Aceh, ya, di sini angka di Bandung, Aceh. Tidak usah terlalu panjang kepalanya. Itu ada unsur-unsur. Kurang lebih usia pernikahannya anaknya sudah usia 16 tahun. Sepasang. Orangnya punya ilmu agama dua-dua. Suaminya ilmunya banyak dan dipraktekkan. Jadi akhlaknya sangat indah. Tenang, sabar. Istrinya sangat mencintai suaminya. Udah pintar, baik, rendah hati, semua perilakunya berdasarkan ilmu dan insya Allah ikhlas. Perjalanan rumah tangga sepertinya selalu indah. Saya sangat cinta istrinya ke suaminya. Biasa keliling dari satu kampung ke desa-desa lain. Nah, suatu saat mulai terdengar ada ibu-ibu yang datang ke istrinya. Bu, saya tuh nggak tahu harus mengatakan apa sama ibu. Ada apa? Itu di salah satu majelis. Ada seorang ibu-ibu yang asalnya benar-benar awam agama. Pakaiannya juga sangat terbatas. Sesudah ikut di majelis taklim, jadi makin bagus paham agama. Ibadahnya makin rapi, menutup auratnya juga makin tertutup. Dan sekarang dia sakit. Kenapa sakit? Ujiannya wanita ini jatuh cinta kepada ustaz. Kata ibu-ibu tuh kami tidak tahu harus mengatakan apa gitu ya. Bingung tuh. Gimana ini? Sakitnya tuh sudah parah. Jadi ini masih muda, mungkin baru kenal agama, iman masih tipis, lihat mubaliknya ganteng, baik, jatuh cinta, nggak ketahan. Ngomong nggak bisa, nulis surat nggak dikirim. Penghasilan sunnah mah ngelokok di sini. Sakit ini kisahnya. Ini episode Allah yang ngatur, ya. Asalnya terserah kalau mau jatuh cinta mah urusan dia, ya.
Yang penting suami saya tetap sama saya. Tapi wanita ini wanita solehah juga. Kepikiran terus tuh yang sakit itu sampai minta diantar tengok saya. Aduh, benar itu sudah kurus usia wanita ini 24 tahun, belum nikah, kurus, hanya air mata yang mengalir, ditungguin oleh ibunya. Dilihat aja, perih tapi dilihat, ya Allah, ini hamba Allah. Lalu berbisiklah, nggak kenalin dirinya, akhirnya berbisiklah, saya adalah istrinya Ustaz Fulan. Saya datang ke sini tidak untuk menyakiti. Insya Allah mudah-mudahan doanya dikabulkan Allah, harapannya dipenuhi Allah. Tapi tolong beri saya waktu agar saya bisa menyiapkan diri. Waduh, katanya ibunya tuh sampai situ di kakinya. Maaf Ustazah, jangan, ini mah nggak usah dipikirkan. Ini masalah anak saya, salah saya nggak bisa ngedidik dengan benar. Oh, ini juga sambil rambut redangnya ngomong gitu. Ceritanya di buku. Mana saya tahu aja. Saya sudah bilang begitu, baru bilang ke suaminya, Bang, saya sudah nengok yang sakit. Suaminya memang gak jatuh cinta sama wanita yang sakit. Maukah berbuat sesuatu untuk saya? Rupanya pada waktu nikah itu suaminya sudah janji bahwa dia tidak akan menikah lagi selain untuk yang satu ini. Tapi wanita ini mengatakan, maukah berbuat sesuatu untuk saya? Apa? Tolong nikahi. Bukankah saya sudah janji dan saya sudah tidak ingin? Janji ada kafarahnya. Kalau janji bisa ditebus satu dengan memberi makan 10 orang, atau membebaskan hamba sahaya, atau saum 3 hari. Berat sekali ini suaminya menerima, tapi sang istri mengatakan, saya berharap bisa dinikahi. Dibelikan kalung untuk mas kawinnya, lalu diberikan pakaian, anak-anaknya dititipkan dulu ke orang tua, dan beliau pada saat nikahnya itu sholat aja dan nikah lagi, sembuh. Inilah mujahadah. Saya hakul yakin ini akan dapat sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kesenangan dengan suami. Allah. Nah, tidak banyak yang mau mujahadah seperti ini ya Bu ya. Betul ya. Ibu aja dengarnya udah kedip. Tiap orang punya episode masing-masing. Ya, tenang, ya, tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Kalau memang takdirnya ibu diuji begini akan sampai ujian. Misalnya ditolak dengan sedekah, sedekah malah aja, ya. Nah, kok saya jadi ketawanya begini? Hadirin, tiap orang punya episode karena punya penyakit hati masing-masing. Benar? Ada yang menuhankan harta, ada yang menuhankan penampilan, ada yang menuhankan suami, ada yang menuhankan istri, ada yang menuhankan tabungan, ada yang menuhankan emas, gelang, ya, tiap mau tidur ya sudah. Betul, dipakai kenapa? Kunci ini sampai dia hampir lupa itu, nyimpen kuncinya saking rahasianya. Besok pagi buka lagi. Seperti ada yang punya motor teman 12, tiap pagi itu ke garasi buka. Udah tua hari. Karena kalau naik juga naik motornya 10 menit, masuk anginnya aja 3 hari. Hadirin, kalau mau punya hati yang bersih dan yakin, tidak bisa dengan cukup tahu. Harus dengan mujahadah. Sepakat? Ini harus ada latihannya. Kita ada penyakit sombong, takabur, ada mujahadahnya. Ngatasin supaya merunduk nih. Tidak sombong. Ada yang sok cakep, itu mujahadahnya. Itu kan sok cakep itu khusus sekali di dalam dandannya. Detail sekali.
dijiwai sholat maka begitu khusyuk. Makan segala ditahan. Saum juga lebih fokus kepada kiloan daripada kepada pahala. Hah? Aneh saum tahun kurang-kurang. Berarti dengan tujuannya mempesin. Ada dengki, ada senang dipuji orang. Pokoknya kita harus cari penyakit-penyakit hati. Nah inilah sebetulnya yang lebih penting daripada sekedar saya ingin berkedudukan tinggi di sisi Allah. Itu mah urusan Allah angkat derajat kita. Tapi fokus kita berani ngaku kesalahan kita, berani berjuang keras melepaskan diri dari penyakit-penyakit hati. Ini kunci terbesar bagi orang yang ingin memiliki qalbun salim. Kayak yang pemarah-pemarah itu ya, dia harus mujahadah tuh. Nggak bisa dengan teori la tabdob, jangan marah. Kemudian dia nggak marah saja, nggak susah. Mau tahu teknik menahan marah? Bawa papan kayu, simpan di rumah, tiap kali marah tancepin paku. Bibi, kamu ini gimana? Mana? Si papa tuh apa sih? Tua-tua lagi. Tiap ngambek tancepin paku. Berapa puluh paku sehari. Kalau mau minta maaf, Pak, maaf ya. Saya benar-benar emosi. Cabut pakunya. Maafin ibu ya. Tadi ibu bisa nahan diri, maaf ya dia, cabut. Nah, maafin mama ya, kurang bisa nahan bisa nih, maafin, cabut. Pakunya habis, tapi lubangnya tetap tersisa. Ya, periksa lubang di hati orang. Berapa banyak yang mengaman? Gimana nih caranya? Oh, udah mikir. Emang bawa tengkul dasar hanya akal begitu hatinya. Nah, jadi mujahadah yang sangat penting ibu-ibu, bapak-bapak adalah bagaimana kita berani jujur melihat diri kita sendiri. Ada 5 tekniknya. 1, ini udah pernah dibahas di sini ya. Gak apa-apa diulangi ya. Kelihatannya sudah lupa. 1, luangkan waktu untuk tafakuri diri. Jadi nggak boleh larut dalam aktivitas yang terus-menerus. Orang rutin itu cenderung bebal hati. Bagus ibu bapak malam bangun, nggak usah ada suami, nggak usah ada anak-anak. Ya, kadang tahajud bisa sama-sama sendiri. Bagusnya menyendiri. Atau ke masjid cari yang agak sepi, menyendiri. Bawa kertas lembar, tulis kejelekan diriku. Udah cukup diri sendiri aja yang nulis. Pelit, sombong, bawel, mendengki, tukang burung sangka, pentil. Tulis, makin berani nulis sendiri, cukup antara diri dengan Allah, itu udah awal yang bagus. Boleh juga dibantu oleh foto, ya, bawa foto. Yang paling cakep menurut bapak ini, ya, hari kamu teh apa-apaan dempul sebetul ini, ha? Kamu teh betul direbus atau ahli sorga? Ini wajah ini teh bekal ceria di hadapan Allah atau yang gosong? Lihat bibir ini lipstik udah mahal belum tentu halal, kamu tempel-tempel. Hari bibir bawel. Berapa orang yang tersakiti oleh mulut ini, ha? Nah, jangan heran kalau nanti potretnya berubah begini. Nah, itu boleh lari hatinya. Bapak yang jadi apalah tentara atau polisi yang banyak segala diangkut itu di sini. Kamu apa-apaan segala ditempel gitu. Ini yang bikin ke surga atau ngeberatin? Tanya tuh. Ini otak mikirin apa aja? Ingat Allah atau cuma dunia aja? Ini mata-mata mesum atau mata apa nih? Coba lihat foto.
Dah berdua aja dengan Allah. Allah lihat kok orang yang lagi jujur. Kalau sampai hati ini remuk, malu, saya itu ternyata nggak ada apa-apa. Kamu tuh ibu yang baik atau enggak? Lihat ke foto, centil, bisa jadi contoh enggak buat anak-anak? Kamu mendidik apa? Ngasih contoh apa ke anak-anak? Apakah anak-anakmu ada di hati anak nggak dirimu ini? Jangan-jangan kamu nggak ada di hati anak. Di hati suami juga nggak ada. Hanya ada di hati rentenir, tukang nyicil. Boleh tuh Pak. Satu itu kalau nggak punya waktu ngaku-ngaku gini rada repot. Kita malah ada kemakan pujian orang. Makin yang banyak yang muji itu cenderung makin bebal. Susah robahnya. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kalau yang mau diperbaikinya nggak tahu? Benar? Siap tidak nih? Kayak berat begini lihatnya. Mau mana? Nanti coba pulang minta izin sama suami. Cari masjid yang kecil. Terlalu sepi juga jangan, nanti takut pagi ini. Yang wajar itikaf. Saya dulu dengan Ustaz ini zaman mujahadah ya kan Ustaz. Pindah ke masjid-masjid bagian yang cari sepi. Oh bapakku perlu waktu-waktu seperti ini ya. Kalau nggak bisa keluar di rumah. Yang kedua, teknik memperbaiki diri, gunakan miliki orang-orang yang bisa jadi cermin bagi kita. Sebetulnya orang-orang terdekat dengan kita itu adalah orang yang bisa tahu banyak tentang kita. Kalau Bapak Ibu dapat penghargaan, hadirin sekalian, sebagai Bapak Teladan tingkat provinsi, gubernur mah nggak tahu tentang kita. Ya. Telah terpilih Ibu Teladan tingkat nasional yang akan disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Wanita dan Lelaki. Menteri mah nggak tahu apa-apa. Satu-satunya pria nasional akan diberikan oleh presiden mau nggak ngerti siapapun. Mau segede apapun piala, mau setebal apapun penghargaan, di antara makhluk yang paling jujur itu adalah orang-orang terdekat dengan kita. Kalau misalkan ibu dapat penghargaan Ibu Teladan, nah, ibu terpilih sebagai Ibu Teladan di sana. Hah? Ibu Teladan? Kamu mungkin ada ya? Kata saya mustahil. Pasti itu orang panitianya nggak tahu apa-apa. Dia nggak ngerti apapun ada yang mustahil. Kenapa kalian begitu? Ngalah pula kita kan tahu. Diam kalian. Banyak orang yang senang dengan penghargaan dari orang-orang yang nggak tahu apa-apa, ya kan? Ini kan seni nipu diri. Apa sih artinya tampil di TV? Apa? Ini based on the true story ya. Apa? Apa sih hebatnya tampil di TV? Setengah jam, sejam dengan segala dipoles. Orang tahu apa? Orang takut karena nggak ngerti. Yang asli itu anak, istri, suami, pembantu. Dia yang lebih tahu tentang kita. Dialah yang harusnya paling kita dengar omongan dibanding dengan juri-juri yang gak jelas itu. Ya. Halo? Mau tidak nih mujahadah kok jadi tertekan begini? Coba Mak nanti bilang sama tuh suami ya. Aki. Apa sih kasih tahu ya, materi gimana? Mariku mau udah bau kerek, tukang kerek ya. Dan kalau kita dikoreksi itu jauh lebih bermanfaat daripada dipuji. Percaya? Saya juga udah nyobain dipuji rame-rame se Indonesia udah.
Dicaci rame-rame se-Indonesia juga cilaka. Dipuji rame-rame teh suka jadi nipu diri, capek, jadinya cenderung jahil. Maha suci Allah yang mau. Saya emang gak kebayang kalau saya nggak dikaruniai saat dihina, dicaci, dipermalukan gitu. Mungkin nggak gini, mungkin nggak kenal aja Pak Allah, kenalnya mah itu aja. Pipi, kekaguman mama ini ya, atau ya adalah topeng aja yang diandelin. Masya Allah. Makasih ya bagi yang sudah menghina waktu itu ya. Sudah membangunkan dari keterlenaan di budaya pujian. Ayo cari orang yang bisa jadi cermin, yang bisa mengatakan tentang diri kita apa adanya. Jangan nyari orang yang muji, ya. Cari orang yang bisa ngomong apa adanya. Bu, menurut saya ibu teh maaf ya Bu ya. Ibu teh banyak omong. Udah banyak omong tuh, bukan bau lagi mulutnya. Sakit hati enggak? Kalau sakit hati memang nggak pengen benar. Harusnya Masya Allah. Ya Allah benar. Tinggal PDRT aja, ya. Nggak bahaya dikritik tuh. Yang bahaya mah dipuji. Dikritik sampai sepedas apapun. Gak ada. Apa karena kita dikritik rambut kita rontok? Tidak. Hidung kita copot? Tidak. Gak ada bahayanya. Yang bahaya nipu diri. Karena dipuji itu bahaya. Suami istri dah kalau ngobrol di rumah teh jangan suka lebay, puji-puji, duhai. Ada duhai-duhai ini biasanya ada maunya ya. Menyembunyikan sesuatu kalau suami udah duhai-duhaian gitu. Duhai istriku yang banyak dosa. Itu lumayan. Apa suamiku yang berlumur aib. Kalau udah kuat dengan kritik, koreksi, itu udah lebih dekat dengan kebaikan. Tapi kalau masih senangnya dipuja-puji, itu udah rada lama. Teknik yang ketiga adalah berguru. Harus cari nih guru, ulama atau siapalah yang memang beliau punya kemampuan untuk membantu kita mengetahui penyakit hati kita. Nah, guru-guru seperti ini nggak punya kepentingan apa-apa, nggak pengen dipuji, dia mau pengennya satu aja, kita jadi baik. Nah ini yang begini. Dan guru ini harus sudah ngalamin. Kayak kita datang ke dokter spesialis itu udah ngalamin ilmu yang banyak, benar? Ilmu hati ini ada guru-gurunya juga. Cari berguru kepada yang sudah sedikit banyak tahu ilmunya dan sudah mengalami bagaimana mujahadah tentang hati ini. Saya luar biasa bersyukur kepada Allah yang Maha Menatap, dikaruniai guru-guru yang luar biasa pekanya ya, sehingga sangat telaten. Itu rapot. Saya kalau pasti kasih rapot kan diperiksa ya. Kadang jatuh kebanyakan bicara, terlalu banyak bicara yang tidak perlu. Mau apa bicara banyak? Ingin mempengaruhi orang? Apa perlunya orang tertarik? Bukankah yang penting dari bicara Allah ridho kepada perkataan? Saat lain rapot jelek, kebanyakan mikirin usaha. Apa masih ragu dengan jaminan Allah? Mikir boleh tentang usaha, tapi tidak boleh menuhankan usaha. Bisnis adalah ibadah. Yang membagikan rezeki adalah Allah. Jangan sampai bisnis bikin kotor hati. Jangan sampai bisnis merusak sholat. Jangan sampai bisnis merusak tafakur. Jangan sampai bisnis jadi iri dengki sama orang, jadi kotor hati.
Jangan sampai dikasih jadi ujung. Wah, enak kan? Benar? Jangan takut tentang rezeki. Sudah ada sebelum lahir. Bisnis adalah amal soleh. Suatu saat ada kawan yang bangun, hati-hati, jangan sampai bergaul dengan yang kaya saja. Nanti ada harapan di hati ingin dikasih, ngerusak tawakal, jaga jarak. Itu diajarin. Enak tidak? Suatu saat ada tawaran mau ke TV. Kata guru saya, mau apa nyobain ke TV? Kan udah nyoba dulu. Periksa niatnya, mau apa? Jangan ingin. Nanti kalau sudah waktunya Allah menghendaki, Allah akan jadikan jalan yang baik. Tapi kalau ingin, ada nafsu di hati. Siapa tahu ingin populer lagi, ingin dikenal. Mau apa? Mau apa? Apakah tidak cukup dikenal oleh Allah pemilik langit dan bumi? Enak punya guru peka gitu. Memang galak, tapi galaknya juga nggak bikin sakit hati. Beda dengan kita ya. Kita mah galak enggak, tapi orang sakit hati aja. Apa lagi galaknya? Mau punya guru seperti itu? Harusnya minta ke Allah. Tiap habis sholat minta ya. Ya Allah, minta guru. Jangan membayangkan gurunya harus pakai sorban. Enggak harus begitu. Siapa tahu nanti dikasih teman yang jauh lebih tinggi tingkat ma'rifatnya, yang sudah ngalamin banyak kepahitan dalam hidup. Memang rata-rata harus ngalamin kepahitan ya, karena pahit itu jalan ma'rifat itu lebih dekat dengan pahit. Kalau dengan manis mah rada kurang kuat biasanya. Benar Ustaz Edi? Kenapa Ustaz senyum manis? Ya, kata Ustaz cerita, saya sampai umur 40 tahun kemarin hidup saya mulus-mulus aja. No, saya sudah 40 katanya. Mok. Bagus Ustaz. Itu ciri disayang Allah, dikasih berbagai kepahitan. Enggak bisa iman menguat kecuali dengan ditempa. Benar? Halo? Orang yang senang pujian mah cenderung lemah, tapi orang yang pernah menghadapi berbagai kepahitan cenderung kuat. Umar bin Khattab mah sampai doanya gini, saya mah nggak tahu nih hari ini mau senang mau susah, saya mah nggak pusing, sebab saya nggak tahu di mana yang baik buat saya. Kita mah pasti pengen senang terus ya. Bisa jadi itu yang mungkin jelek. 4. Yang keberapa? Yang keempat, manfaatkan orang-orang yang tidak suka ke kita. Jadi pasti ada seksi sebel ke kita. Nabi aja segitu mulianya, ada yang gak suka, ya. Apalagi kita yang nyebelin asli. Nabi aja yang mulia, ada yang menghina, masa kita hina betulan, ada yang menghina. Benar? Benar? Harusnya dihina orang tuh biasa, kita tuh mikir. Daripada kita sakit hati, mending manfaatkan. Karena orang-orang yang sebel ke kita tuh karunia Allah. Orang yang sebel ke kita tuh orang yang punya waktu, tenaga untuk mikirin kejelekan kita lebih banyak daripada kita. Kita udah tidur, dia masih melek, bayangkan. Terus hanya kita yang ada di hati. Kita nggak punya waktu nyari kekurangan, dia seluruh waktunya mencari-cari kekurangan kita. Kesetiaan mana lagi yang kau ragukan? Besoknya dia kecewas-kecewis ngomongin kita, ya kan? Kalau dia bergibah, pahala dia dikasihin ke kita. Kalau udah habis pahalanya, dosa kita diangkut oleh dia. Pengorbanan apa lagi yang kau inginkan? Harusnya kita kirim gepuk kepada dia dan bolu serta brownies untuk menghargai jerih payahnya. Enggak ada bahayanya orang yang sebel ke kita tuh, enggak ada bahayanya. Yang bahaya itu justru hati kita yang enggak benar. Nabi dihina. Jawab hadirin, masa saya udah semangat, nggak ada yang semangat jawab. Nabi dihina, dicaci, difitnah, diboikot,
Jadi hina? Tidak. Nggak ada bahayanya. Orang yang menghina kita tuh nggak bahaya. Orang yang memfitnah kita juga nggak bahaya. Yang bahaya itu kehinaan diri kita yang nggak mau kita akui dan nggak mau kita perbaiki. Kita tuh nggak pernah terancam oleh siapapun selain terancam oleh kebusukan, kekurangan, dosa kita sendiri. Jelas? Coba tes nih, Bu. Ma, kan tak melekat ya. Sebut biasa tante, enggak ma. Kalau di rumah tangga kurang bahagia, kira-kira kalau emak-emak ini kurang bahagia karena kelakuan jelek suami atau kelakuan jelek sendiri? Kayak gini, saya udah pusat tadi setelah energi dibijilin, tetapnya nggak nampaknya. Bu, kalau ibu nggak bahagia karena kejelekan orang lain atau kejelekan diri sendiri, pasti diri sendiri. Kalau ibu orangnya benar, bersih hatinya, baik hatinya, situasi apapun oleh Allah bakal dikasih sakinah. Orang yang dikasih sakinah tuh Bu, mau kayak apa aja, anteng aja dunia. Siti Asia, suaminya itu Fir'aun, musuh Allah. Tetap gue, kalau dicintai Allah mah aja, ya. Jangan takut, manfaatkan orang-orang yang gak suka ke kita sebagai karunia Allah untuk memperbaiki diri. Ladang amal, sing sabar. Jangan pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita hina lagi. Kalau dia ngebeberin aib, kita beberin aib lagi. Terus mau ngapain? Sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan. Mau ngapain? Ngaji sering kalau bisanya cuma niru kejelekan. Mereka tidak bahaya. Bahaya itu kalau kita salah menyikapinya. Tenang ya, buat kita mah ada Allah. Setuju? Jadikan mujahadah. Maafin aja. Udahlah, kita juga pengen diampuni Allah. Udah maafin aja. Tuh. Dan kalau kita memaafin orang, bukan supaya dia jadi baik ke kita. Kalau kita memaafkannya kan supaya Allah suka aja ke kita. Udah dimaafin, tapi dia tetap menghina, ya maafin lagi aja. Gak akan kemana-mana pahalanya juga. Betul? Rezeki kita nggak akan diambil dia kok. Apa yang ditetapkan Allah untuk kita nggak akan pernah bisa pindah kemana-mana. Benar? Tapi jangan ngomong tapi. Tobat. Tapi saya mau tobat. Kalah. Tobat nggak usah diomongin ya. 5. Hah? Ya, 5. Tafakuri apa yang terjadi. Kita lihat di media tentang koruptor, langsung tafakur. Bukan mikirin koruptornya, pikirin saya korupsi apa. Saya dengan dia mirip tidak. Apa dia di kantor? Ya kita di kantor juga korupsi, jepitan buku. Ada paku payung dibawa ke rumah. Tapi kan cuma 3 juga paku payung. Ada yang telepon kantor, halo, ini nyolong pulsa, bener? Ada yang ke rumah teman, ikut ini mandi ya, sampunya nempel di setiap rambut. Dia kalau pakai odol sendiri cuma di ujung sikat. Lalu pakai odol temen sampai ke pinggir. Nempel di tiap gigi. Siapa yang nyebut pengalaman kira-kira dihisab 20 kata-kata itu? Iya, kita sama-sama berpengalaman tentang hal ini. Ayo, kalau lihat berita apa
ya. Jangan sibuk kepada beritanya, tapi sibuk pelajaran apa nih yang saya dapatkan dari ini. Apa nih yang Allah inginkan saya mendengar ini? Oh, ternyata kalau Allah mau membuka aib, gak ada yang bisa ngalangi. Setinggi apapun pangkat jabatan, kalau udah waktunya dijatuhin, jatuh. Tu izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah angkat derajat, Allah nurunin, suka-suka Allah. Benar? Oh, kemarin dipuja-puji, sekarang dikutuk. Oh, begini. Oh, inilah. Jadi kita bisa belajar terus. Awas ya, kalau dengar berita tuh jangan fokus kepada berita jadi kotor hati, tapi kita harus belajar dari sana. Apa nih yang Allah kehendaki dari informasi ini? Telah meninggal dunia, yang sedang selingkuh di hotel. Nah, jadi bapak kalau mau ke hotel hati-hati, jangan-jangan saya lagi di sini. Mau pacaran di mobil, ada lagi berita telah meninggal dunia. Yang lagi pacaran di mobil kena knalpot, dipempetin knalpotnya. Itu teh pelajaran. Tidak ada yang aman kalau Allah mau membeberkan aib. Benar? Ya, orang itu punya mobil Lamborghini, terus apa lagi? Ya, saya nggak boleh ngomong merek. Mobilnya ada 18, kapan makainya? Betul? Apa sih yang mau? Hampir tiap yang ditangkap tuh ternyata ikut dengan tangkapannya tuh mobil-mobil mewah, ya. Udah nggak dipakai nama dia sendiri jarang pakai dan disembunyikan. Tuh dia ngapain ya? Asal ada blow-on-nya. Bukan rada blow-on. Asal blow-on betulan ya. Bukan tidak boleh punya kendaraan yang layak, tapi mau apalah kalau jadi dosa, betul? Masya Allah, Masya Allah. Tabrakan kereta api. Kita mikir, oh gini kalau udah waktunya tiba, ya. Saya harus siap nih. Pas naik kereta api, jangan-jangan itu nggak ada yang rencana meninggal di tabrakan itu tuh. Saya harus jaga wudhu kalau saya mau naik kereta api. Siapa tahu ini hari terakhir saya berpisahan dengan anak-anak. Nah, ibu maaf, ibu kenapa? Mau naik kereta api itu kayak gini? Nggak usah terlalu dramatis ya. Maafkan ibu ya, nah ya. Panjang jalan zikir, subhanallah, subhanallah. Tenang. Pas mau naik ojek, mau naik kereta api, ojek masuk susukan selokan. Astagfirullah. Enggak ada yang aman kecuali yang dilindungi Allah, benar? Yang aman itu zikir. Terserah Allah lah. Kalau emang udah waktunya saya mati, nggak apa-apa. Yang penting husnul khotimah. Jaga wudhu, zikir sepanjang waktu. Itu tuh dengan kereta api tabrakan tuh jadi baik buat kitanya. Yang ampun ya kamu si tanker deh. Jatuh segitu dia punya SIM nggak ya? Kita polisi bukan, jaksa bukan. Mendingan sesuatu yang jadi kebaikan bagi kita. Benar? Nah kayak gini nih yang namanya tafakuri diri. Jadi yang kita lihat, kita dengar, ini duduk begini, maaf ya. Ini tuh ilmu nih. Setiap yang ada di depan, belakang, kiri, kanan itu dia mengandung ilmu buat kita. Ada yang tenang. Kenapa saya kok enak ya dengan si ibu ini? Padahal nggak banyak ngomong tapi nyaman. Pelajari itu apa khasiatnya. Tapi ada juga si ibu ini datang bisa geser di belakang. Kenapa? Kata kenapa si ibu ini kayak kalau ada dia tuh tiba-tiba mual di sini. Ya, belajarlah pasti ada hikmahnya. Tiap orang kan pelajaran bagi kita, betul? Seperti kejadian yang saya jalanin dan mungkin Allah takdirkan diekspos di media, itu kan udah menjadi episode hidup saya. Daripada diobrolin, mending jadi tafakur, benar? Dan ngobrolin juga nggak apa takdir saya oleh obrolan mama dan aki-aki ini ya kan? Maaf apa? Dan om-om ini ya.
Pak, Bu, daripada dibikin kotor hati lebih begini takdir tuh ya. Ada lalu lintasnya. Ini hikmahnya. Kepahitan tuh menghasilkan ini. Itu kan banyak pelajaran, betul? Begitu lah. Saya juga kadang mau ditafakur, aneh poligami ini teh. Dua-duanya pernah jadi yang ke-1, dua-duanya jadi yang kedua. Asal itu. Dulu yang itu ke-1, ini kedua. Sekarang ini ke-1, itu kedua. Benar hari ini kita tengah-tengah sendiri. Ya Allah, episode ini. Tapi saya senangnya jadi bisa lebih kenal ke Allah, lebih kenal ke hidup ini. Anak-anak jadi alhamdulillah izin Allah membaik. Pesantren juga jadi lebih jelas. Jamaah juga sekarang yang datang udah lebih kuku. Kalau dulu kan datang ke pesantren antri santar kemuk teh intinya satu, dipotret, betul ya. Makanya ketika heboh langsung dirobek. Tahu-tahu jadian lagi, diselotin lagi. Nggak jelas tujuannya. Yang penting mah ilmu, betul. Sekarang kesini, alhamdulillah lebih nyaman kan? Dan begitulah hadirin. Jadi saya berharap, ingat, dengan mendengar kita jadi tahu, tapi tidak cukup. Harus dengan gigih belajar supaya paham. Itu juga tidak cukup, karena untuk bisa, kata kuncinya apa? Mujahadah. Kita harus berlatih. Semakin gigih, semakin ulet, melepaskan diri dari selain Allah, melepaskan diri dari berbagai penyakit hati, itu insya Allah Allah akan menolong dia. Dalilnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, pasti Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalan. Jadi tinggal sejauh mana kesungguhan mujahadah, itu kuncinya ilmu ma'rifat. Jadi sekarang terjawab ya, kenapa kok ngaji sering tapi rasanya nggak robah-robah? Pasti mujahadahnya yang kurang nendang gitu. Belajar naik sepedanya tuh di pinggir, enggak harus beneran naik gunung turun jungkir balik, itu biasa. Kayak kita lah waktu belajar jalan kaki waktu kecil, kan itu mujahadah tuh. Mau belajar enggak gampang. Primata model kita untuk berdiri di telapak kaki ini enggak gampang, enggak seimbang, benar. Dulu bebas, dulu jenuh, benjenur ini, cucu juga kemarin ini keluar darah jatuh ya. Enggak tuh, enggak mogok tuh. Itu kan enggak bakat jalan. Saya mau ngerondang aja, merangkak. Hari ini aja 5 kali benjut begini. Itu mujahadah, hadirin. Mujahadah. Dan jangan khawatir hadirin ya. Orang tersesat aja oleh Allah ditunjukin. Apalagi yang mau mujahadah pengen dekat dengan Allah, kira-kira disia-siakan enggak? Mungkin kita dibenturkan sana, benturkan sini, gelang kesayangan ketinggalan lagi. Enggak ketinggalan, itu oleh Allah dibikin lupa. Karena gelang itu udah nyuri hatinya kebanyakan. Mobil kesayangan lagi, nabrak lagi. Karena saya tuh niatnya injek rem, kenapa jadi gas oleh Allah aja jadi salah injek nih, supaya nggak nyantel di hati. Apalagi tas pojok. Kalau kan lihat ibu aku hujan-hujan tuh gini aja perutnya, melindungi tas. Kepala bikinan Allah nggak dilindungi, tas bikinan orang dilindungi. Udah datengin aja kucing beranak aja di dalam tas itu. Suka-suka Allah. Tapi harus bersyukur ya. Kalau kita dapat berbagai kepahitan, kita harus syukur. Pasti ini ada kebaikan di sini. Ada yang gini. Allah kan tahu penyakit kita. Allah juga tahu kita ingin dekat dengan Dia. Nah, ujungnya mesti jadi bersih. Terutama menghilangkan alihah Tuhan-Tuhan yang ada di hati kita.
Mungkin yang terlalu cinta sama kantornya dibikin amruk oleh nggak apa-apa lah. Nanti Allah kasih lagi kok kalau udah lepas dari menuhankan kerjaan, nanti Allah kasih kerjaan yang berkah. Dicopot dulu, ya, gak apa-apa, tenang aja. Yang menuhankan penampilan nanti kalau jadi aktor kan ini action nggak sembuh-sembuh gimana? Ini keren, ini action kan kurang wibawa hadirin. Istighfar, pasti ada hikmah. Minum air manfaat. Apa bu? Promosi? Itu teh dengki namanya hadirin. Enggak kuat lihat orang senang. Ada yang nyepet, aduh hampir. Jangan apa. Ada pertanyaan silakan. Dibuka tanya jawab, dipersilakan. Kita zaman bertanya. Untuk ikhwannya, laki-lakinya ada yang mau bertanya? Ya, acungkan tangan ada yang satu ibu, dua bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Waalaikumsalam. Oh iya, silakan. Ini saya pertanyaan hadis, mohon kalau salah atau negatif. Kerja artinya jika kita melihat kemungkaran, maka kita cegah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan cara kalau tidak mampu dengan hati. Itulah semangat iman. Yang saya tanyakan, apakah kita termasuk orang yang lemah iman? Tidak seperti ada suatu organisasi perkumpulan yang mengalami misalnya ada kemungkaran misalnya mengumpulkan kriminalitas. Apakah itu termasuk membuat kita apakah termasuk semangat iman? Mohon penjelasan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya nengok Habib Rizik sedang di rumah sakit. Habib Rizik kita membagi-bagi bagi-bagi tugas. Yang nanam bibit, saya ngebasmi hama. Ada lumayan nanam bibit mah, nggak kena hama ya. Memang idealnya kita seperti Rasulullah, kapan ada di garis depan, kapan aja ya. Apa yang dipelajari di sini adalah meletakkan fondasinya supaya kalaupun harus berjuangnya dituntun oleh Allah dan ikhlas. Karena berjuang itu tidak identik diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas. Nah, sudah tahu kan yang pertama dihisab di yaumul akhir nanti adalah yang mati di medan perang. Tapi kan nggak diterima oleh Allah. Ya Allah, saya sudah bertempur, saya sampai mati syahid di medan tempur. Kadzabta, dusta kamu berperang karena ingin dianggap sebagai pejuang, ingin dianggap sebagai pahlawan, dan sedang kau dapatkan pujian itu. Di akhirat tidak ada pahalanya, diseret oleh malaikat dalam keadaan tertelungkup, masuk neraka. Tidak kurang berjuangnya, tidak kurang beraninya, yang kurangnya satu, hatinya tidak menghadap ke Allah, hatinya menghadap kepada pujian makhluk. Nah, saya berharap kita ini akan nanti dapat coupling tugas masing-masing. Kan beda-beda di antara kita. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi pengusaha. Ini kan ada garis masing-masing. Tapi kalau sudah lurus ke Allah, Allah yang nanti. Mungkin ada takdirnya suatu saat asal Allah yang menentukan harus berada di barisan paling dekat. Oh, saya terima ya. Kalaupun harus mati, ke apa? Kalau udah waktunya mati, mati aja. Tapi dulu juga kami pernah dengan nyerbu-nyerbu kayak gini, cuman nggak jelas dulu kami niatnya. Yang repot nyerbu tempat biliar. Itu nggak ada aba-aba lagi, jamaah yang ikut malah ngangkut meja biliar. Aduh, itu kan ngerepotkan, berat itu mejanya, diangkut berat, ditaruh di angkutan juga nggak cukup, main nggak bisa ya malah itu menderita karena memang dulu niatnya nggak benar, hanya ikut-ikutan, gitu deh. Maaf ya, insya Allah kalau kita nanti sudah ditakdirkan berada di barisan mana gitu ya,
Kalau udah betul niatnya, nggak takut. Ya, oke Bu. Acungkan tangannya boleh, supaya mikrofonnya bisa mengarah ke sana. Ada yang tahu surat Al-Anbiya berapa? Saya nggak ingat. Silakan Bu. Assalamualaikum. Salah nggak kalau kita tahu ada orang yang ada dalam seseorang kurang minus, lalu kita membiarkan itu dalam sunat tersebut. Sedangkan itu memperbaiki atau memberikan masukan kepada orang itu sebenarnya saat ini sulit, tidak ada, saya belum melihat jalan itu. Sementara anak ini kan akan terus tumbuh dan risiko-risiko negatif dari ibu yang kurang ilmu itu kan ada dalam setiap tahap perkembangannya. Apa yang harus dilakukan saat melihat keadaan seperti itu? Terima kasih. Saya sebetulnya kurang betul mendengar. Saya mohon maaf kalau saya salah persepsi ya. Banyak orang tua yang sekolahnya sarjana, doktor, master, doktor, atau yang lebih tinggi, tapi anaknya dibiarkan dididik oleh saudara kita yang ilmunya terbatas. Benar? Halo? Ada tuh ibunya sekolah sakar kebok, pas punya anak, anaknya dididik oleh, tanpa merendahkannya ini ya, oleh khotimah di rumah yang justru terbatas pendidikan. Mudah-mudahan ketakwaannya lebih tinggi dari emaknya. Jadi gini, dalam ilmu ngurus anak, saya belum termasuk yang bagus, cuma 11 anak ini ya, dari 2 rombongan ini. Ini sensitif, harus biasa aja. Bertauhin maunya aja ya. Ada Allah yang ngatur, betul? Dan 11 pun tidak ada satupun bikinan saya, ya semuanya made by Allah. Dulu saya bingung sekali ngurus anak tuh gimana. Teori dibaca, segala dibaca, tapi rasa nggak nyambung terus dengan anak. Sampai guru saya ngasih tahu, ngurus anak mah tobat. Itu anak tuh ciptaan Allah, itu anak tuh milik Allah, itu anak siang malam digenggam Allah. Allah lihat orang tuanya benar atau enggak. Anak jadi baik itu hadiah dari Allah. Kalau orang tuanya berusaha benar. Ngedidik anak itu adalah ngedidik diri. Gak bisa dengan omongan ngurus anak tuh. Kalau mulut dengan hatinya gak cocok, anak tuh bisa merasa. Akhirnya lebih banyak mikirin, aduh ya Allah, belum jadi bapak yang benar. Aduh, masih ingat dosa-dosa. Izin Allah, pada robah itu anak teh. Allah yang menggenggam. Jadi yang pertama kali dalam ngurus anak itu adalah tobat orang tua. Jangan-jangan itu sok, ini anak saya. Boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal total. Harusnya ini amanah Allah, ini amanah Allah, ini amanah Allah. Allah memperhatikan saya siang dan malam. Kayak ngebangunin anak ya. Ngebangunin tuh kalau tangan ke kaki, hati itu ke Allah. Ya Allah, ini anak milikmu. Tolong jadikan anak ini anak yang soleh ya Allah. Sambil membangunin itu Allah pasti tahu ini orang tua benar. Tangannya ke anak, hatinya ke yang punya. Jangan, bangun loh. Ketokin. Allah lihat, ini anak diketokin kayak gini. Dicubit, dijembel telinganya ini. Allah lihat nggak? Ini ibu-ibu apa ini keji ini dititipin setelah dicubitin. Tobat, satu itu ya Bu. Harus tobat. Yang kedua, kuat doanya. Karena sepenuhnya anak kita itu dalam kekuasaan Allah siang dan malam. Kekuatan doa itu lebih hebat daripada sekedar ngomong.
Karena doa itu udah ngandelin Allah, kalau ngomong ngandelin kita. Betul? Ini ibu nah ini udah paling jelek nih. Kata anak, kenapa ya deh si ibu jadi lupa diri begini? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Apa kata anak? Ya pasur. Jangan cing tawa dulu, ingat Allah yang menggenggam. Cari lingkungan yang baik. Oh ibu-ibu ini mumpung nanyanya ini, ya saya menyadari ya kita ini, saya juga mulai tobatnya kan umur 24 tahun mulai belajar agama, udah telat saya ya. Sekarang di pesantren ini melihat, ini kita aja ya. Di pesantren kan programnya macam-macam ya, ada program santri mahasiswa, santri masa keemasan, santri tahfidz Quran, ada SMP, ada SMK, ada santri wirausaha. Nah kami memperhatikan para penghafal Quran itu cepat perubahan akhlaknya dulu. Di sana ada sekitar 160 santri penghafal Quran. Alhamdulillah 2 diantaranya anak yang sudah pertolongan Allah itu selesai 30 juz. Satu yang SMP, satu yang tamat SMA, satu ikhwan, satu akhwat. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, ini anak robah. Jadi efektif bicaranya juga, enggak banyak. Dibeliin handphone juga enggak minat. Yang mahal nanti suka, kecuali handphone yang bisa dipakai ngaji. Diajak jalan-jalan ke mall juga enggak tertarik. Ikut sih ikut kalau makannya, tapi ingin itu ingin udah makan juga telaten, takut sekali nggak halal. Kalau ada yang lawan jenis, ada nunduk. Kenapa? Karena orang yang ngapalin Quran itu takut sekali masuk ke tubuhnya barang haram. Dia nggak akan jadi barokah dan dia nggak mau bikin dosa. Ini baru tadi mau masuk ke sini ada telepon dari anak. Karena mau ada acara, terus ada nyumbang buku gitu, ketemu lelaki sampai gemeter, wah nggak berani ngomong, bapak aja yang ngomong, sampai begitu tuh. Ini bagus nih. Ayo kita pengen ngomong aja sama lawan jenisnya. Maaf ya, sebagai syukur ke Allah gitu, akhirnya diputuskan, ayo kita bangun sekarang fasilitas yang prioritas itu adalah untuk calon ibu profesional, tauhidnya bagus, hafizah Quran, benar, calon tuh, ya, yang udah tenang, ya, udah tenang. Lalu dia dididik bagaimana menjadi ibu yang ngerti bagaimana secara syar'i ngurus keluarga, secara psikologi anak, ngurus rumah tangga. Karena ada ibu yang nggak ngerti bu ngurus keluarga. Halo, ya kita udahlah aku lah begini lah, udah keburu tua kita ini ya. Mau tahu bagaimana nebusnya? Kita bangun sama-sama fasilitas itu mau? Ya, itu cita-cita sekali ada sekitar setiap tahun tuh lulus 400 hafizah yang berkualifikasi ya, berkemampuan jadi seorang ibu yang baik, tauhidnya mantap. Jadi nanti di rumah tuh bisa jadi madrasah. Kita sudah susah sekarang nyekolahin di mana-mana, benar? Disekolahin mahal-mahal juga malah begitu jadinya kalau nggak hati-hati. Tapi kalau ibunya matang, hafizah, beda. Saya belum, istri-istri saya juga belum ada yang hafiz ya. Tapi lihat anak begitu, rasanya optimis. Setuju? Allah melihat nih, ada jamaah sini, ya Allah, saya ngaku belum jadi emas soleha. Tapi saya mau jual kilang saya aja lah, ya Allah, dijadiin tanah wakaf. Allah lihat itu, lihat nggak? Ngaku banyak dosa, udah atau ini ya Allah, saya mau kalung ini yang kira-kira setengah ton ini. Setuju tidak nih kita ngumpulin dana buat bangun fasilitas ya sebelum kita mati, betul tidak? Ini wakaf, statusnya wakaf ya, amal jariah. Kita datangkan nanti para ahli-ahli sehingga nanti generasi yang akan datang tuh lebih baik dari kita. Setuju? Nggak ada kesempatan, nggak ada telat. Jadi ingat kakek-kakek tua itu yang nanam pohon kurma sambil gemeter kata,
Kek. Udah tua gini nanam pohon kurma tumbuh, kakek meninggal. Kapan makannya, Kek? Nyemang begitu. Bukankah kita sekarang makan kurma justru jasa dari orang-orang yang sudah mendahului kita? Kenapa kita enggak mau nanam untuk orang-orang sesudah kita? Mikir, men. Khalifah bertekun. Benar. Bukankah sekarang kita menikmati banyak hal justru dari jasa orang-orang yang sudah wafat mendahului kita? Kenapa kita nggak mau berbuat sesuatu buat generasi sesudah kita? Akhirnya pengawal, sini 1000 dinar. Kakek sudah menyadarkan saya. Terimalah. Alhamdulillah, baru juga menanam, sudah berbuah. Ada yang ketawa, ada yang mikir, memang tergantung ini ya. Hadirin, tahun 2014 pengajian saya akan lebih sedikit diundang keluar, menerima undangan keluar dan akan lebih fokus kepada belajar sistematis begini. Ya? Ada PR-nya, kemudian juga kita harus mujahadah. Kita ingin sebelum kita mati mewariskan sesuatu. Ya, yang paling dicita-citakan sekarang mewariskan adalah tempat pembinaan para hafiz-hafizah, karena mereka cenderung disiplin sekali. Mereka hidupnya dari jam 2 juga udah bangun, sholatnya panjang-panjang, kecil-kecil itu. Saya melihat dari 160 santri, besok hari Sabtu 25 sudah lulus. Jadi dari 10, 7 lulus, kemudian dari beberapa ini masuk lagi yang gelombang-gelombang baru. Nanti anak-anak kita sekolahkan di sana, ya. Anak cucu, tamat SD, masukin aja ke sana setahun, lulus baru masuk SMP, sudah hafal Quran, cenderung tenang dan pintar lagi. Ya, sudah kita aja hafal-hafal, ya kan? Kalau mereka hafal 30 juz di luar kepala kan udah beda itu asal filingnya, ya. Tenang, dan anak yang hafal Quran nanti akan membawakan mahkota cahaya kepada orang tuanya di akhirat, yang bisa beri 10 syafaat kepada 10 orang. Masya Allah. Ingat ya, kesuksesan itu bukan apa yang datang pada kita sekarang. Kalau kita dianggap sukses sekarang, itu pasti orang tua yang sukses dan guru-guru kita. Kesuksesan kita adalah mengantarkan justru anak didik kita, anak kita lebih baik daripada kita. Itulah sukses, insya Allah. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lain terakhir. Ini mau dikasih PR ya, mau diamalin? Ya, Ma, silakan. Untuk masuk sekolah dibatasi umur. Misalnya dari poli SMA mau pengen masuk itu, Baik. ya, atau dari SD saja. Sekarang itu juga pada masing-masing di sana ada yang kuat, laki perempuan. Ada yang anak-anak mau masuk SMP, ada sekitar 16, kecil-kecil, tinggal di masjid, ngapalin juga. Ada yang tamat SMP, ngapalkan. Ada yang tamat SMA, ada yang sambil kuliah. Kemarin ada yang di wisuda ini sambil kuliah, lulus 1 tahun. Dia yang kuliah, dia hafal Quran. Masya Allah, Masya Allah. Dan langsung pada dapat jodoh itu. Dijodoh-jodohin di sana. Iya benar. Jadi yang udah habis tuh maunya pasangannya juga habis lagi. Keren. Yang nggak hafal ya model kita, dapatnya yang nggak hafal juga. Dan pendidikannya itu Ustadz Suhud ini, kiainya ini tunanetra, ya nggak bisa lihat. Usia 12 tahun udah hafal Quran. Wah, Masya Allah, Bu. Saya senang dengan Ustadz Suhud ini. Masih muda. Dari pesantren, sekarang udah nikah. Apapun yang beliau perlukan, Allah cukupi aja. Karena memang janji Allah, para penghafal Quran itu sebut ahlullah, keluarganya Allah. Allah akan memberi kepada dia lebih baik daripada orang yang meminta. Asal
Qurannya benar-benar diaplikasikan dalam keseharian. Senang lihatnya, tenang, orang itu mantap-mantap aja, gak banyak keinginan dan tercukupi. Masya Allah. Apalagi yang hafal Quran sekarang kuliah juga nggak perlu diseleksi, ya. Oh, disalah nih apa? Kalau itu saya menghafalin supaya lolos seleksi. Kalau udah hafal nanti Allah ngatur semuanya dengan baik. Baik Ustaz, silakan. Ini ayatnya surat Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru 'alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Baik, hadirin, itu adalah Ismul Azam tentang La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwa inilah yang menjadi jalan tiga kegelapan dilepaskannya Nabi Yunus dari tiga kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Ini berat, ya. Dalam kegelapan malam dikejeburkan ke laut, tenggelam, lalu disambar ikan, itu pun masuk ke dalam. Dan ini nyata. Lalu mengeluarkan doa Ismul Azam, nama Allah yang sangat agung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini tiga hal. Kalau ibu bapak dalam kesulitan yang amat berat, tobat dengan doa ini, yakin akan ditolong. La ilaha illa anta, ini tauhid. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Pengakuan itu. Yang kedua, subhanaka, maha suci Engkau. Artinya apapun yang Allah timpakan kepada kita, itu Allah tidak zalim. Allah tidak pernah berbuat buruk kepada hambanya, tidak ada kezaliman. Jadi orang yang menyebut subhanaka, maha suci Engkau, in husnudzon, pasti kepahitan ini ada kebaikan bagi saya. Kepahitan ini datang karena dosa saya, bukan karena keburukan dari Allah. Jelas ya. Subhanaka itu jadi nggak boleh nyalahin Allah. Paling disalahin adalah dzalamtun nafsi. Makanya yang ketiga, ini kuncinya. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin, dan saya ini ya Allah orang yang zalim, sedangkan saya ini adalah manusia yang aniaya. Jadi kita ngaku bahwa semua ini karena keburukan saya. Allah maha suci dan cuma Allah yang bisa tolong. Nah kalau udah bisa seperti ini, kita ngaku kebusukan diri, Allah itu maha baik, maha benar dalam setiap takdirnya, dan cuma Allah satu-satunya yang kuasa menolong. Tiada selain Allah akan keluar dari kesulitan seberat apapun. Zikirkan ini ya. Mari sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Diperbanyak ya zikir ini sambil bayangkan kezaliman diri kita, yang maksiatnya, yang musyriknya, yang pernah mendekati zinanya, yang makan yang tidak halal, sambil terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya saya ini zalim. Nah, kalau bisa begini, Allah kan lihat, oh ini hambanya ngaku nih, ada di jalan keluar. 3 jalan keluar bagi ahli tobat. Yang pertama apa? Dilapangkan hati. Kalau tobatnya bagus. Yang kedua, wa min kulli daikin makhrajan, jalan keluar pasti ada jalan. Jangan takut, walaupun nggak kebayang. Ada yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan ada pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya jangan pernah putus asa, tobat aja, ya. Makasih Bapak Ibu. Insya Allah saya berangkat umroh tanggal 25. Kapan kita berangkat? Tanggal 12 Januari Februari ya. Amin. Amin aja, ada gampang bagi Allah ya. Sebagian besar yang berangkat umroh dan ongkos, ongkosin suaminya, ibunya. Lalu sebetulnya kalau memungkinkan tahun depan ibu-ibu, bapak-bapak pada punya Android, ini bukan promosi merek, tapi di sini sudah disediakan, ada sahabat saya yang membuatkan situs khusus game yang sekali pencet begini dia akan ada macam-macam, bisa rekaman suara yang sudah direkam, jadi kursus kayak gini ya. Maaf, ini potret saya nih. Bukan saya masang ya, tapi ini lebih mudah ya. Ada voice on demand, benar gitu bahasa Inggrisnya. Ada audio, nanti ada judul-judul, tinggal pijit, misalkan dengerin, ada yang ada videonya ada. Kemudian juga ada pesan-pesan tauhid, dan ada juga kalau mau tahu jadwal ceramahnya di mana, ini sudah ada di sini nanti yang rutin. Ini adanya di Android. Ya Bang Yan begitu ya. Baru di Android. Nah, ini sahabat saya yang bikinnya. Gimana alamatnya di mana? Apa tuh gimana? Udah bisa dipakai ini belum sekarang? Belum ya. Tahun depan Android ini harganya sekarang 500.000 juga sudah bagus. Jangan yang mahal-mahal ya. Karena yang penting itu adalah pulsa ya. Sekarang Android yang 500 ribuan udah bagus. Nanti ke depan mau bikin pesantrennya lewat ini aja. Jadi kalau ngumpul di mana-mana nanti ayo kita buka. Sekali buka bisa berapa banyak? 8.000 bisa. Sekali buka 8.000 santri simpan gini. Live streaming ya. Gini tatap muka. Karena nanti akan lebih efektif pakai ini. Setuju? Kita ketemuan 2 minggu sekali, tapi kalau di rumah nanti pagi bisa pakai. Siap-siap bulan Januari nanti diumumkan, ya. Terima kasih itu bagi yang mau wakaf. Ini apa? Ya, hadirin, manfaat nggak ilmunya? Mujahadah kuncinya ya. Hari ini kita tentukan bahwa kunci pertolongan Allah adalah dengan gigi bermujahadah. Silakan bagi yang akan bersedekah. Petugas. Masih ada 11 menit lagi. Jadi sambil ini ya, sambil infak, asrama itu akan kita biayai dengan wakaf. Dan kalau ibu bapak nanti ada yang punya uang tabungan nggak kepake, mak dengerin, Pak, kalau ada uang tabungan yang lagi nggak kepake, nggak usah semua, dikit aja. Nanti disimpan di BMT kita punya lembaga keuangan namanya BNP besar.
nanti taruh di sana dalam bentuk deposito, misalkan setahun atau 6 bulan atau 3 bulan. Nah, uang itu akan dipinjam untuk membangun asrama. Kemampuan pesantren mencicil itu bisa sampai 100-200 juta per bulan. Nanti kita bangun dulu asramanya, pakai uang tabungan dari bapak ibu, yang lagi nggak dipakai, ini deposito tapi nggak ada bagi hasilnya, karena uangnya dipakai ngebangun. Nanti kita cicil ke BMT, ibu pada waktunya diambil, bisa diambil. Pahalanya, insya Allah. Ya, ada yang bisa wakaf langsung, ada yang saya nggak bisa wakaf, tapi tabungan saya ini lagi nggak saya pakai, saya baru pakainya tahun depan, nitip aja di itu. Boleh, resmi ya, ada sertifikat wakaf dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti makin banyak yang ngaji, anak-anak kita juga oleh Allah disolehkan. Ya, kan Allah melihat nih, kita terbatas di dalam kemampuan mendidik anak, tapi kita punya kemampuan yang lain di dalam membela agama Allah. Misalkan dengan dana, dengan tenaga, itu pasti dilihat oleh Allah, pasti dilihat oleh Allah, dan Allah tidak akan sia-siakan. Mungkin dari sini jalannya anak-anak kita bisa jadi baik. Wallahu a'lam. Allah mah gampang aja ngebalas siapapun, karena segala-galanya milik Dia. Masya Allah. Ada yang minat tidak nih? Ada semangat sendirian dari tadi. Ada yang minat? Nah, itu dicatat oleh Allah ya. Saya kasih tahu nomor teleponnya ya, tinggal SMS AA, nanti saya. Jadi nanti SMS ke BMT. Di Bandung tuh ada BMT, ada itu bank kita, bank syariahnya yang insya Allah sehat. Ada DPU, lembaga pengelola uangnya, ini juga sudah sertifikasinya baik. Mudah-mudahan tahun depan jadi kirim anak-anak. Seperti sekarang itu ada seleksi dari 1.000 anak-anak yang duafa, Bu, yang pinter-pinter diseleksi. Dari diseleksi dapat 250. Ini yang pinter-pinter ya. Dari 250 dikunjungin ke rumah-rumahnya, dapat 53 yang paling terbatas ekonominya. Masuk pesantren sekarang, dididik aja. Yang ini bagian komputer. Dalam setahun dia sudah bisa memiliki keahlian komputer. Aduh, begini. Enggak ada rewel itu anak-anak. Belajar, ibadah, belajar. Jadi ahli komputer. Karena hidupnya sangat prihatin ya. Jadi di sekolah kan udah syukur sekali. Padahal asramanya jam enggak ada rewel. Jam 10 malam, jam 9 juga boleh ikut belajar lagi. Saking senangnya gitu, Bu. Bahagia, Bu, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang duafa tumbuh. Nanti dia dalam setahun udah dapat gaji. Gaji itu 20% untuk membiayai yang baru lagi adik kelasnya, dan dia sisanya bisa menyelesaikan kuliah dengan uang sendiri. Jadi kita hanya ngedidik setahun sampai jadi ahli komputer. Dari sana dia menghasilkan dana, karena nanti akan bisa ada kerjaan buat dia. 20% untuk beasiswa adiknya, adik kelas ya, dan sisanya dia bisa biaya orang tua dan kuliah. Senang gak begini sih? Senang kan? Rada maksa. Ibu bapak yang baik, mudah-mudahan Allah yang Maha Agung menerima apa yang kita lakukan. Sesudah sholat kita akan zikir, muhasabah ya, dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan. Mari kita persiapan sholat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.